berorientasi kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulilladzi khalaqana wa 'allamana al bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بالإسلام أشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمكرمات, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda Jalan Bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah berikan rahmat dan kemudahan dalam segala urusan, terutama diberikan sehat walafiat sehingga bisa untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah pilih kita untuk bersama-sama mendapat kesempatan dan mengaji, bersama-sama mendapat kesempatan untuk bertalabul ilmi adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar manakala seorang hamba Allah berikan tiga hal. Yang pertama, Allah berikan hidayah sehingga dengan hidayah itu kita menjadi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, manakala seorang hamba Allah berikan taufik untuk selalu mempelajari agama Allah. Jadi sudah dikasih hidayah untuk menjadi hamba yang taat, lalu Allah berikan juga taufik, berikan pertolongan untuk mau mempelajari agama Allah, ngaji. Karena rahasia kebaikan itu terletak di dalam memahami agama. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapapun yang akan Allah berikan kebaikan kepadanya, kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama. Memahami agama ini diantaranya dengan kita bersama-sama belajar. Jadi memahami agama kita tempuh dengan belajar. Yang ketiga,
bahagia manakala setelah kita mengerti, kita memahami agama Allah, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka Masya Allah, siapapun kita, ketika Allah karuniakan kepadanya 3 hal ini, Allah berikan hidayah untuk selalu taat kepada Allah, beribadah, lalu selalu mengaji, kita pahami terus karena ilmu Allah begitu luas, dan setelah kita ngerti, kita amalkan. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bagian dari karunia Allah yang sangat besar kepada kita ketika Allah kasih lagi kesempatan kepada kita untuk ngaji pada pagi hari ini. Terakhir kita sedang kaji masih bab hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita yang paling inti, ibadah salat. Kalau dikatakan dalam hadis bahwa nanti setiap hamba ini akan diperiksa amalnya, dan amal yang pertama kali diperiksa itu adalah sholatnya. Yang digambarkan sholat ini sebagai indikatornya, indikator apakah amal-amal yang lain baik atau tidak itu tergantung bagaimana diperiksa sholatnya ya. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmul qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diperiksa nanti seorang hamba itu, amalnya yang diperiksa pertama kali adalah sholat. Maka Masya Allah, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk selalu belajar, memperbaiki, mencoba lagi, memperbaiki dan seterusnya, maka ini suatu karunia yang sangat besar kepada kita. Terakhir kita membahas tentang sunnah-sunnah qauliyah di dalam sholat. Jadi amalan-amalan yang bersifat bacaan di dalam sholat ya. Sudah kita bahas itu lumayan banyak, ada 9 ya. Apa saja bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Nah, ini sudah kita bahas mulai dari membaca ayat, membaca tasbih, membaca doa di antara ini seterusnya sudah kita bahas. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan as-sunnah al-fi'liyah fi shalah. Sunnah-sunnah al-fi'liyah, al-fi'liyah itu yang bersifat pekerjaan. Jadi berupa perbuatan gerakan badan. Kalau kemarin atau yang sebelumnya adalah berupa bacaan. Ini kerjaan lisan. Ini kerjaan badan. Kalau sebelumnya kerjaan lisan. Kalau kerjaan badan disebut as-sunan al-fi'liyah, berupa pekerjaan. Apa saja disebutkan di sini? Yang pertama, ittikhadus sutrah fis shalah. Ittikhadus sutrah itu menjadikan atau membuat sutrah di dalam sholat. Sutrah itu penghalang sholat ya. Bisa berupa benda apa saja ya. Kalau sekarang umumnya orang membuat sutrah pakai apa? Pakai papan, kemudian dibuatnya yang supaya rapi bagus gitu, kemudian ditaruh di depan ketika kita sholat. Namanya sutra. Sering kita lihat ya. Di sini ada, di sini. Di sini belum. Ya, nanti kita kalau memang diperlukan. Ini sunnah saja. Yusannu lahu an yaj'ala amamahu sutratan fi shalah tamna'ul murura amamahu wa taquffu basarahu amma wara'ah. Sebenarnya ada tujuannya. Kalau kita lihat di sini, disunnahkan orang memasang sutroh di depannya ketika sholat dengan tujuan supaya mencegah orang lewat di depannya. Ini bagian satu perbuatan yang tercela adalah orang sedang orang melewati atau ada di melewati orang di depan lagi sholat. Wa taquffu basarahu amma wara'ah. Jadi tujuannya
supaya mencegah orang lewat di depannya. Maksudnya lewat di depannya itu lewat depan yang dekat ya, jarak dia itu bersujud. Kalau sudah agak jauh ya nggak apa-apa. Dan mencegah penglihatan orang atau yang sedang sholat kepada pandangan yang lebih jauh di belakang sutroh itu. Ini kan kita sunnahnya kalau sedang sholat itu menghadapnya kemana? Ke tempat sujud. Maka ketika kita membuat sutroh, apabila sutrohnya itu lebar, gede, itu bisa menjadi penghalang. Baik, nanti kita lanjutkan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Ketika seseorang itu sholat, maka hendaknya sholatlah menghadap kepada sutroh, maksudnya membuat sutroh di depannya dan mendekatlah kepadanya. Jadi kita taruh sutrohnya itu kurang lebih di depan ketika kita sujud. Kalau mau sujudnya kita anggap ini sini, maka taruh sedikit ke sini. Jadi pas ketika kita sujud itu kepala kita dekat dengan sutroh atau di belakang sutroh yang dekat dengan, ya jangan terlalu jauh jaraknya. Justru kalau terlalu jauh nanti orang malah jadi kalau mau lewat malah bingung ya. Jadi akhirnya malah lewat di belakang sutrohnya, di depan kita di belakang sutroh. Baik. Wala dikatakan la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, agar setan tidak memotong ya, tidak memotong sholatnya. Nah ini penjelasannya. Ini kalau kita perhatikan, karena memang dalam kondisi tertentu ya, di zaman itu mungkin belum membuat orang kayak sekarang ini soft yang rapi ya kan. Kemudian masjid juga mungkin masih tidak seperti sekarang ini, tertutup rapi, temboknya tinggi, sehingga di sini Rasulullah SAW ketika salah satu dari kalian itu sholat hendaknya memasang sutra supaya menjadi penghalang, orang tidak akan lewat di depannya, dan juga pandangan kita menjadi tertutup atau terfokus ya kepada tempat sujud, tidak jauh memandang ke sana-sana. Di sini wahadi sutrah qad takunu jidaran aw ustuwana amudan. Nah ini sutrah ini bisa juga kadang-kadang dinding, aw ustuwana atau juga tiang. Jadi kalau kita mau sholat sunnah sendiri ya, kemudian kita takut nih orang masih banyak yang takut nanti lalu lalang, kita boleh ambil posisi yang kira-kira orang nggak gampang lewat di depan kita, mepet ke tembok sini atau cari di belakang tiang. Ini seperti itu. Awasan maghruzah atau sekedar tongkat yang ditegakkan. Wa aqallu dzalika ma yakunu mithlu muakhkharatir rahli wa hiya al-khashabah allati yastadil ilaiha ar-raqib. Yang paling sedikitnya atau minimalnya adalah sandaran lapak kuda, yaitu satu kayu atau papan yang dibuat sandaran ketika orang sedang naik kuda. Apa namanya lapak itu belakangnya? Disebutkan idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika salah satu dari kalian sudah memasang sutroh walaupun sekedar dari lapak kuda atau lapak orang itu penghalang orang itu bersandar ini, maka disebutnya silakan sholat. Wala yubali ma marra wara dzalik, ya jangan pedulikan lagi kalau ada lalu lalang lewat yang di belakangnya. Jadi kalau kita sudah pasang sutroh, ya di sana sudah ada masalah. Nah ini kalau kita bayangkan memang kondisinya seperti itu. Di zaman itu masjid itu tidak seperti sekarang begitu jelasnya bahwa masjid ini memang tempat di mana orang sholat, sudah sedemikian diatur ya, ada batas sop masing-masing ya. Maka kita anggap bahwa
Ya bukan berarti nggak sunnah, silakan aja sunnah. Cuman nanti kita perhatikan kalau kita bayangkan kemudian di masjid-masjid semua orang pakai sutra semua masang satu-satu gitu juga tidak bagus karena disebutkan bahwa sutrohnya imam itu adalah sutrohnya makmum. Ini yang menjadi alasan akhirnya orang nggak perlu lagi memasang sutra di masjid. Saya bacakan sini. Disebutkan mururul jariyah as-sahirah idza kunti tusallina fi jama'atin fala haraja fil mururi bainas sufuf. Nah, ini sampai digambarkan ya kalau dalam kondisi tertentu itu memang orang kalau lagi umpamanya kita sedang umroh atau sedang haji atau sedang menghadiri satu keramaian di mana kita kadang-kadang itu sholat itu bisa juga kita karena datang telat atau karena kita ada kondisi tertentu sehingga terpaksa kita melewati saf-saf orang yang sedang sholat. Sini sebutkan fala haraja fil mururi bainas sufuf, maka tidak masalah melewati antara saf-saf dalam sholat. Li'anna sutratal imam sutratun lil makmum, karena sesuatu yang dijadikan oleh imam sebagai sutrah itu sudah mencakup untuk makmum. Jadi kalau umpamanya kita di sini berjamaah, imamnya sudah punya sutra jelas karena imamnya sudah ada di mihrab. Di depan mihrabnya ada dindingnya. Ya kan? Anggap saja dinding itu sebagai sutra. Maka di sini berarti makmum tidak perlu lagi. Karena yang dimaksud di sini disunnahkan dalam artian sunnahnya itu sangat dianjurkan itu kalau memang kondisi kita sholat yang di tempat mana orang khawatir kita dianggap tidak sholat atau ada potensi orang sedang banyak lalu lalang sehingga orang itu melewati kita. Tapi kalau seperti kita ini kita sholat di sebuah tempat yang dibuat secara khusus untuk sholat, lalu kita sholatnya berjamaah, ya kan? Di masing-masing shaf sudah ada penggarisnya, ya kan? Dan imamnya tentu sudah diposisikan ada sutra. Nah, kecuali kalau kita imamnya ambil posisi di tengah, pokoknya kita sholatnya masbuk, satu rombongan sholatnya masbuk, ya kan? Yang lain sudah sholat, kita baru datang dengan rombongan. Lalu kita mau mengadakan jamaah bersama dengan rombongan itu, maka memang sebaiknya itu imam itu harus cari posisi yang ada sutranya. Jangan ambil posisi di tengah-tengah banyak orang lewat. Nah, itu yang ada potensi nanti dilalu-lalang atau dilewati orang. Maka ambillah posisi yang di belakang tiang. Imamnya saja, cukup imamnya. Cukup imamnya saja. Atau ngambil posisi di belakang tembok, dinding mana. Jangan ambil posisi di tengah. Kalau terpaksa ambil posisi di tengah di mana potensi orang itu lalu lalang, maka hendaknya dipasang sutra. Bagaimana sutranya kita nyari-nyari? Ya, boleh pakai tas kita. Tas yang ini kita pasang di depan. Supaya orang berpikir kalau mau lewat ya, kalau lewatnya di belakang di depan tas enggak masalah. Tapi kalau di belakangnya ini yang masalah. Itu pun disebutkan di sini bahwa sutra untuk imam sekaligus itu juga untuk makmum. Artinya cukuplah yang membuat sutra hanya imamnya. Fa'an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas disebutkan aqbaltu raqiban ala atan wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina fa marartu baina yaday saf fa nazaltu fa arsaltu atan tarta
wa dakhaltu fi shaff falam yunkir dzalika alayya ahadun. Nah, ini disebutkan dari Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas itu masih kecil. Dia datang dengan menaiki onta atau menaiki kendaraannya, kemudian dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bersama para sahabat sedang sholat, lalu dia turun dari kendaraannya itu, lalu dia terpaksa melewati shaf. Kemudian saya ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi waktu dia datang jamaah bersama Rasulullah SAW sudah sedang mulai sholat, lalu dia turun, kemudian dia terpaksa melewati shaf. Kemudian dikatakan wa dakhaltu fi shaf, kemudian saya masuk ke dalam shaf sholat, fala yunkir dzalika alayya ahad. Tapi enggak ada orang yang negur, enggak ada yang negur. Jadi yang dimaksud maunya orang yang melalui atau yang melewati depan sholat itu harus dicegah, kalau melawan boleh dibunuh, itu maksudnya kalau dia itu memang sholatnya sudah sendiri, atau ini yang maksudnya dia seorang imam ya, yang sudah membuat sutro, kemudian ada orang yang sudah diingetin dicegah, dia ngelewatin saja. Tapi kalau dia itu melewati shaf di belakang imam, ya itu beda. Jadi kalau dilihat dari hadis ini berbeda dengan kalau orang itu melewati shafnya makmum, karena yang dimaksud di sini adalah yang harusnya betul-betul kita cegah, kita hindari shafnya atau di depan sholatnya seorang imam, atau sholat yang di belakangnya dia sudah dipasang sutro. Nah intinya jangan terlalu kita usahakan bagaimana kita supaya sholat kita ini bisa khusyuk, pandangannya terfokus kepada belakang tempat sujud atau di belakang sutro, dan pandangan kita nggak kesana-sana. Tapi ketika kita terpaksa melewati shaf di depan orang sholat, tapi itu bukan shafnya atau bukan di depan imam yang memasang sutro, itu termasuk dibolehkan ketika darurat sifatnya. Seperti di sini digambarkan sahabat Ibnu Abbas, dia datang telat, lalu dia turun dari kendaraannya, lalu dia segera masuk ke dalam shaf, tapi waktu itu dia terpaksa melewati barisan-barisan orang sholat. Ternyata Rasulullah habis itu juga tidak negur, sahabat-sahabat yang lain juga mendiamkan saja. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak apa-apa. Kita akan bacakan di sini ada beberapa faidah. Mururul jariyati shahirah allati lam tahid la yaqta'is shalah li'annahu la yuqalu laha imra'atun. Kalau lewatnya anak kecil, anak wanita kecil yang belum haid, ya termasuk di dalamnya juga lewatnya anak-anak biasa, anak kecil itu tidak memotong sholat. Ya, jadi kalau mau kita berjamaah terpaksa ada anak kecil yang lewat di depan shaf kita, ya itu tidak memotong sholat, maksudnya ya kita usahakan dicegah tapi tidak memutuskan sholat. Yang kedua, mururul mar'ati an yaminin wa yasarin man wa yasarir rajul wa huwa yusalli la yaqta'us shalah. Lewatnya seorang wanita dari sebelah kanannya atau sebelah kirinya, maka ini juga kalau momennya kita ada orang laki-laki sedang sholat, tiba-tiba ada seorang wanita melewati dari sebelah kanannya atau sebelah kirinya, juga nggak apa-apa. Wuquful mar'ati bijanibir rajul la yubtilu sholatahu. Atau berdirinya seorang perempuan di samping orang laki-laki tidak membatalkan sholatnya. Jadi nggak apa-apa ya, tentu saja bukan berjamaah, tapi yang satunya atau yang laki-lakinya sedang sholat, kemudian ada di sampingnya orang perempuan, itu nggak apa-apa. Ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu sering ya, ketika Rasulullah SAW sholat malam, kemudian beliau ada di posisi sampingnya. Bahkan pernah juga kaki beliau itu dilonjor ke depannya. Ini nggak apa-apa. Baik, jadi intinya sutroh ini diperlukan dan hukumnya sunnah manakala pastikan kita belum ada sutroh.
khususnya untuk imam. Tapi kalau kayak di masjid, karena masjidnya sudah dibuat ada satu mihrab tersendiri yang tentu saja di situ sudah kita jadikan dinding depannya itu sebagai sutrohnya, berarti cukup, tidak perlu lagi imamnya memasang. Kemudian ketika kita saya pernah juga beberapa kali sholat di masjid itu memang di depan imamnya dipasang sutroh kayu. Nah itu juga boleh, karena mungkin antara tempat sholat imam dengan dindingnya terlalu jauh. Nah itu bisa dipasang juga. Intinya hukumnya sunnah. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tasyahhud al-awwal wa kadzalika inda kulli raf'in wa khafdin. Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram seandainya nih kita dapatin orang sholat nggak mau mengangkat tangan, ternyata ya itu hukumnya sunnah, artinya tidak sampai membatalkan sholat. Kemudian ketika ruku maksudnya sebelum ruku kita angkat tangan dulu baru kemudian ruku. Warraf'i minhu, ketika sami Allah kita angkat tangan. Wa indal qiyam min at-tasyahhud al-awwal, dan ketika habis berdiri atau ketika berdiri di tahiyat awal. Kenapa setelah tahiyat awal itu ngangkat tangan? Ya, karena konsep di dalam sholat itu memang awalnya setiap sholat itu hanya 2 rakaat. Jadi ketika kita memulai sholat kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Nanti bangun dari rakaat pertama mau menuju rakaat kedua nggak usah angkat tangan, karena konsep kita sholat itu 2 rakaat. Tapi begitu nanti tahiyat awal, kan sudah 2 rakaat itu, udah tahiyat awal, maka sebetulnya rakaat ketiga, rakaat keempat itu dihukumi kayak sholat baru. Sehingga makanya setelah tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah, selesai kita mau bangun Allahu Akbar, kita disunahkan apa? Angkat tangan. Kalau dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua nggak usah, dari sujud kemudian duduk sebentar sebelum berdiri, untuk rakaat kedua nggak usah angkat tangan. Tapi begitu selesai tahiyat awal mau bangun untuk rakaat ketiga, kita disunahkan angkat tangan. Karena apa? Anggap saja bahwa kita sholatnya sudah 2 rakaat, kita akan menambah 1 lagi, yaitu sholat isya rakaat kedua, ketiga dan keempat itu dihukumi sebagai tambahan. Sholat maghrib rakaat ketiganya itu sebagai sholat tambahan. Makanya nggak ada lagi baca surat, cukup baca Fatihah saja. Nah, sebenarnya hukum sholat yang aslinya hanya sholat apa? Subuh. Sholat subuh makanya dua-duanya dijahar, dua-duanya ada lengkap, ada Fatihahnya, ada suratnya. Tapi kalau sholat maghrib rakaat ketiga nggak ada lagi membaca surat. Sholat isya, sholat zuhur, sholat asar rakaat ketiga keempat nggak usah membaca surat. Kenapa? Karena anggap saja itu tambahan. Makanya ketika mau menambah sesuatu yang baru, menambahkan, makanya disebutkan pada bangun setelah tahiyat awal menuju rakaat ketiga disunnahkan mengangkat tangan. Wa kadzalika 'inda kulli raf'in wa khafdin. Tapi dalam hadis lain juga disebutkan bahkan boleh juga setiap mau turun atau mau naik itu disunnahkan angkat tangan. Nah, gini disebutkan seperti itu ya. Baik. Wa hadhihi al-mawadhi' al-arba'ah allati yata'aqqadu fiha raf'ul yadayn. Lakin yusannu ahyanan raf'ul yadayn inda kulli raf'in wa khafdin. Jadi 4 tempat tadi memang sangat dianjurkan. Kapan itu? Takbiratul ihram, ketika ruku, mau ruku dan habis bangun dari ruku, kemudian ketika jadi takbiratul ihram, kemudian mau ruku, yang kedua, ketika bangun dari ruku, yang keempat ketika apa?
bangun dari tahiyat awal. Ini sangat dianjurkan. Tapi disebutkan dalam hadis bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW itu melakukan mengangkat tangan itu setiap dia turun atau setiap dia naik. Maksudnya setiap dia mau rukuk atau mau sujud mau apa saja, ketika mau turun dia mengangkat tangan. Makanya saya pernah melihat juga orang mau sujud itu angkat tangan dulu. Nah, ternyata ada dasarnya di sini. Coba saya baca. Menurut hadis dari Malik bin Al-Huwairith, ra'a an-nabi, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad SAW rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, fi sholati, di dalam sholatnya, idza raka'a, ketika dia ruku, wa idza rafa'a ra'sahu, ketika bangun dari ruku, wa idza sajada, dan ketika mau sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Nah, jadi mau ruku juga diangkat tangan dulu, baru kemudian Allahu Akbar ruku. Kemudian apa lagi? Sami Allahu liman hamidah, diangkat lagi. Nanti mau sujud juga begitu. Kemudian sujud. Bangun dari sujud, angkat lagi. Ternyata ada hadisnya. Walaupun enggak umum, tapi saya sering juga pernah melihat hal seperti itu. Ternyata memang dibenarkan. Hanya saja yang sangat dianjurkan tadi pada 4 keadaan atau 4 perbuatan. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku, kemudian ketika sesudah tahiyat awal. Baik. Wa mahallur raf'i wa sifatihi. Ini kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangannya. Sabata 'an Nabi annahu kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan persis bareng dengan takbirnya. Allahu Akbar. Berarti itu posisi angkat tangannya itu bebarengan persis dengan ucapan lisannya membaca takbir. Wa taratan ba'dahu. Udah takbir dulu, udah bunyi, tapi tangannya masih belum turun. Nah, bisa juga. Allahu Akbar. Nah, baru begini bisa. Maksudnya tidak persis banget, tidak bareng banget. Wa taratan qablahu. Kadang-kadang qablahu maksudnya gimana? Oh, tadi berarti kalau wa taratan ba'dahu sudah takbir dulu baru angkat Allahu Akbar, kemudian nyusul tangannya begini. Kadang-kadang sudah begini, kemudian Allahu Akbar. Jadi artinya tidak terlalu kaku. Boleh bareng. Nah, itu mungkin yang kita upayakan ya. Bahkan kadang kita terlalu banyak tugasnya itu. Sambil takbir, gerak angkat tangan, sambil bunyi, sambil niat. Kadang yang bikin orang was-was karena kebanyakan tugas kita, hati kita itu dituntut untuk bisa Allah berjaya sambil angkat tangan, sambil mulutnya membaca, sambil hatinya melafalkan niat. Dalam hati kan kepanjangan, padahal niatnya sebenarnya sudah cukup ketika kita datang ke sini, udah berwudu, udah pakai mau sholat subuh berjamaah, ya sebetulnya ketika sudah posisi ini kita sudah masuk di dalam niat, ya kan? Ya jadi nggak usah mesti gitu. Karena kadang-kadang yang membuat kita, memang ada bunyi penjelasan dari ulama yang disebut niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan membarengkan perbuatan. Ya jadi kalau maunya kita lagi mau sholat berarti menyengaja waktu niatnya itu menghadirkan pas bareng ketika kita takbiratul ihram. Tapi kadang suka menyusahkan karena kita terbatas 3 perbuatan dalam satu waktu, mengangkat tangan, membunyikan takbiratul ihram sambil menghadirkan niat itu bisa susah, ya kan? Jadi jangan itu. Jadi intinya tidak kaku. Nabi Muhammad SAW diperhatikan kalau takbiratul ihram pas bareng juga, angkat tangannya bareng sama bunyi takbirnya. Kadang-kadang ya sudah bunyi takbir kemudian baru angkat tangan. Kadang-kadang angkat tangan dulu baru bunyi takbir.
Seperti itu. Wa yustahabbu an yarfa'a al-yadaini mamdudataini al-asabi. Disunnahkan mengangkat tangan dengan melebarkan, ya maksudnya membuka kedua telapak tangannya. Wa yaj'aluhuma hadwa manqibaihi, dan menjadikan posisi keduanya lurus dengan pundaknya, kama fi hadisi Abi Qatadah, seperti hadis dari Abi Qatadah. Au yaj'alu ma hadwa udhunaihi, atau menjadikannya posisi keduanya lurus dengan kupingnya. Ya, kira-kira aja lah. Boleh agak ke bawah dikit, berarti yang dimaksud lurus dengan pundak. Boleh agak dikit, kemudian lurus dengan kuping. Ya, karena nggak mesti harus ngeliatinnya ini. Ya kira-kira aja kita posisi tangannya dalam kondisi terbuka, kemudian diluruskan dengan pundak atau tinggi sedikit lurus dengan kuping. Ini riwayatnya ada dua. Ada yang ya namanya juga orang melihat penilaian, kan menurut saya mau agak tinggian dikit berarti lurus dengan kuping. Oh menurut saya kayaknya Rasulullah SAW agak pendek dikit, lurus dengan apa tadi pundak. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wad'ul yumna 'alal isra fawqa sadri. Nah, ini sudah jelas. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, atau jadi tangan kiri dipegang atau ditaruh dipegang oleh tangan kanan, kemudian diletakkan di dada. Saya akan bacakan. Fa'an Sahal bin Sa'ad kana an-nasu yu'maruna an yad'u ar-rajul al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah Rasulullah SAW disebutkan memerintahkan orang-orang agar meletakkan tangan kanannya memegang dhira'. Dhira' itu ya ini. Dhira' itu pegelangan, namanya orang pegelangan. Memegang pegelangan tangan kanan, memegang pegelangan tangan kiri, kemudian meletakkannya di atas dada. An Wa'il bin Hujr qala shallaitu ma'a Rasulullah sallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yusra 'ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ini sahabat Nabi, menceritakan saya sholat bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW meletakkan tangan yang kanan kepada tangan yang kiri di atas dada. Di atas dada di sini. Nah, berarti di atas perut, dikit ya, kurang lebih tempat ini yang detaknya jantung di sini. Diafragma. Namanya diafragma. Tekanan itu kan ada di sini. Iya. Nah, ternyata itu ya pusat di mana detakan jantung situ ya. Baik. Tapi ini juga enggak terlalu kaku banget, karena sampai di beberapa kita ngelihat kadang orang sampai malah nggak sedekap gitu ya. Habis takbir ada yang begini gitu. Ternyata yang namanya juga sunnah ya kan. Sunnah. Jadi kita tidak terlalu kita mendapatkan orang takbirnya agak ke bawah naruhnya atau terlalu ke atas banget dikit, itu ya kita maklum saja. Tapi kita kalau berdasarkan hadis ini ya ditaruh di atas atau di dada. Dada ya ini dada. Rasulullah SAW sering berisyarat namanya at-taqwa. Kalau dikatakan apa? Sodr itu adalah posisi di mana itu orang itu apa disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau at-taqwa hahuna wa asra ila sodri. Beliau mengatakan ketika takwa itu ada di sini, dan beliau berisyarat kepada dadanya. Jadi dada ini karena di situ bahwa at-taqwa hahuna maksudnya di sini adalah dari hati. Kira-kira posisi hati itu di mana ya? Di sini ya, yang tepat. Ya, hati dalam qalbun itu, kalau dalam bahasa Arab itu qalbun itu ya jantung, di sini berarti. Diafragma ya Pak.
diafragma namanya. Diafragma. Iya. Baik, kita lanjutkan. Istiwa'u dhahri fir ruku' wa 'adami raf'ir ra'si aw khafdihi wal qabdi bil kaffi 'ala rukbataini ma'a tafrijil asabi'i wa muba'adil 'adadaini 'anil jambaini, yaitu meluruskan punggung ketika ruku. Jadi posisinya jangan kayak gini, agak setengah kurang atau terlalu sih, jadi harus istiwa, datar ya. Fir ruku' wa 'adami raf'ir ra'si, tidak mengangkat tangan kakinya, tidak mengangkat kepalanya atau terlalu mendekul atau terlalu menunduk ke bawahnya. Jadi punggungnya juga lurus, kepalanya juga lurus, tidak terlalu mendongak begini atau kita terlalu menunduk juga. Wal qabdu bil kaffi 'ala rukbataini, yaitu memegang lutut, memegang dengan telapak tangannya kepada lutut, kedua lutut, ma'at tafrijil asabi, dengan merenggangkan. Jadi ketika megang lutut itu renggang, bukan begini, tapi renggang, pegang, renggang. Wa muba'adati al-'adadaini, yaitu menjauhkan lengan. Jadi ketika ketika ruku itu posisi tangan itu direnggangkan, tapi jangan terlalu juga karena kita terbatas waktunya, terbatas tempatnya. Ya pokoknya tidak nempel kepada, tidak seperti ini, tapi agak ke sini, agak melebar. Jadi punggungnya lurus, kepala tidak terlalu ngangkat dan tidak terlalu nunduk, jadi lurus juga. Kemudian telapak tangan itu pasang, kita tempatkan di lutut, kita pegang lutut dengan mengerenggangkan jari-jarinya. Kemudian kedua lengannya itu tidak nempel banget ke perut atau ke lambung, tapi agak renggang seperti ini. Coba kita baca hadisnya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, dan ketika orang itu rukuk maka dia amkana yadayhi, itu maksudnya memasang ya, amkana yadayhi ya, memantapkan kedua tangannya. Maksudnya jangan dibuat jangan dibuat hanya yang penting nyentuh, bukan, tapi betul-betul kita pastikan ketika kita rukuk itu memang kita tumpukan bagian atas badan kita ini kepada lutut gini, jadi jelas. Tidak amkan itu betul-betul memapakkan gitu, memapakkan kedua tangan di atas lutut ketika rukuk. Summa hasara dhahrahu, kemudian dia menunduk atau meluruskan punggungnya hatta ya'adil, sehingga lurus. Jadi posisi punggung ini ketika berdiri kemudian begini lurus, dan jangan kita ragu-ragu, maksudnya dipapakkan tangannya itu memang kita jadikan sebagai penyangga badan kita ketika kita pegang nih lututnya ini, bukan sekedar memegang tapi menjadikannya kita itu bersandar ke situ. Karena Rasulullah SAW idza raka'a lam yuskhar ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Disebutkan oleh Bunda Aisyah bagaimana gambaran ketika Rasulullah SAW itu rukuk, ya beliau mengatakan beliau itu ketika rukuk tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah, walakin baina dzalik, sedang. Jadi kalau agak begini, agak kurang yakin, rukuknya kurang mantap, enggak juga, atau terlalu begini juga enggak. Tapi kata beliau walakin baina dzalik, yaitu sedang. Mungkin berarti berapa, 90 derajat. Baik, ini hadisnya banyak. Karena idza raka'a farraja asabi'ahu, ada Rasulullah SAW ketika rukuk itu merenggangkan, tadi memegang lutut dengan merenggangkan jari-jari. Nomor 6, ini agak banyak baca. An-nuzulu fi sujud 'ala al-yadaini qabla rukbataini,
Ini juga ada hadis yang beda ya, atau ada pendapat yang beda ya, bukan hadis tapi ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, ketika kita untuk sujud, ketika kita turun untuk sujud, apakah lutut dulu, apakah tangan dulu? Ada yang mengatakan lutut dulu, ada yang mengatakan tangan dulu. Tapi berdasarkan di sini adalah disebutkan an-nuzul fi sujud 'ala al-yadaini qabla rukbataini, yaitu ketika turun untuk sujud kita menggunakan kedua tangannya dulu sebelum lututnya. Kalau dari sini kita baca hadisnya, qala Rasulullah sallallahu idza sajada ahadukum, ketika salah satu dari kalian sujud, fala yabruk kama yabruku al-ba'ir, maka janganlah kamu janganlah kamu duduk seperti duduknya unta. Wal yadha yadayhi, hendaknya meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud wa Nasa'i wa Imam Ahmad bisanadin hasan. Jadi kalau lihat hadis ini, bahwa ketika kita sujud maka kita tangannya posisikan dulu, kemudian baru lututnya. Tapi ini ada yang membantah bahwa ada yang dilakukan itu ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah sepuh. Ya Allah alamin pembahasan. Ketika Nabi Muhammad sudah sepuh, memang selalu mendahulukan tangannya. Tapi disebutkan bahwa ada yang mengatakan lutut terlebih dahulu. Tapi kalau dilihat dari hadis ini hadis ini bukan hadis fiqhi, tapi hadis qauli. Jadi hadis qauli itu hadis yang memang sabda Rasulullah SAW. Kalau hadis fi'li itu berarti apa yang Rasulullah lakukan. Kalau terhadap hadis fi'li ini, para sahabat itu ada yang mengatakan Rasulullah kalau sujud itu lututnya dulu. Ini menurut penilaian sahabat. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah SAW sujud itu, ada yang mengatakan tangannya dulu. Kenapa? Karena ini perbuatan. Kalau perbuatan yang nilai orang lain. Tapi kalau berdasarkan hadis fi'li, hadis qauli, sabda Nabi di sini jelas. Beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, ketika salah satu dari kalian bersujud, maka janganlah sujudnya seperti duduknya unta atau derumnya unta, tapi hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Maka sebetulnya selesailah ini ikhtilaf di sini. Karena hadis fi'li itu bisa jadi khusus untuk Nabi. Tapi hadis qauli, karena Nabi sendiri yang langsung menjelaskan, berarti sudah ini berarti berlaku untuk kita. Makanya disebutkan di sini yang lebih kuat kalau saya selalu mendahulukan tangan. Tapi kalau maunya ada yang lutut dulu juga nggak apa-apa. Ini kan hanya sunnah saja. Kita lanjutkan yang ketujuh, tamkinul jabha wal anfi wal yadaini minal ardi ma'a majafatil yadaini anil jambaini wa wad'ul kaffaini hadbal mankibaini wal awil udhunaini wa raf'ul mirfaqaini wa nasbu al qadamaini wa rasul aqibaini wa istiqbal al qiblah bi asabil kaffaini wal qadamaini. Sunnahnya adalah menampakkan jabha. Jabha itu apa? Dahi atau jidatnya. Wal anfi, dan hidung. Jadi ketika kita sujud, pastikan kita tampakkan. Jangan ragu-ragu kita kayak agak sedikit kurang. Lalu kita tampakkan jidatnya atau dahinya dan hidungnya. Kemudian kedua tangannya dengan merenggangkan dari
lambung. Jadi kita letakkan kedua telapak tangan, tapi jangan begini, agak melebar seperti ini. Wawat wal kafaini hadwal mangkibaini. Posisinya seperti sedang takbiratul ihram, yaitu kita posisikan kedua telapak tangan ini sama dengan ketika takbir. Posisinya kira-kira lurus dengan kuping atau lurus dengan pundak begini. Warafal marfaqaini, mengangkat kedua sikunya jangan begini. Ya, jadi yang diposisikan, yang diletakkan di lantai itu adalah kedua telapak tangan, tapi sikunya harus ditinggikan, jangan begini jangan. Jadi nggak ikut ditempelkan sikunya. Wawat wal kafaini hadwal mangkibaini wal tadi, lurus posisinya kepada kuping atau kepada pundak. Wa nasbul qadamaini, kemudian mendirikan dua telapak. Jadi dua telapak kakinya kita berdirikan. Posisinya wastiqbalil qiblah. Jadi kita jari-jarinya itu menghadap kiblat ke sana. Bil kafaini wal qadamaini. Ya, ketika kita sujud, perhatikan anggota sujud itu ada 7. Anggota sujud ada 7. Yang pertama adalah dahi langsung sama hidungnya harus ditapakkan. Berarti 1. Yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Berarti sudah berapa? Sudah 3. Terus yang kelima, yang keempat kelima adalah lutut kanan, lutut kiri. Kecuali lagi bisulan, nggak bisa, ya udah sebisanya. Yang ke berapa? 6 dan 7 adalah dua ujung jari kaki. Jadi posisi jarinya itu ditempelkan. Jangan sampai orang lagi sujud kok kakinya itu naik ke atas juga, jangan. Jadi pokoknya pastikan kalau sujud itu gunakan 7 anggota sujud ini nempel ke dalam tempat sujud kita. Saya baca sedikit dulu daripada ini ya. Ini ada faidahnya, nggak apa-apa kita baca sedikit. Faidah sajada wada'a yadayhi ghairu muftaris, wala, hendaknya ketika orang itu sujud meletakkan kedua tangannya ghairu muftaris, tapi tangannya itu tadi jangan sama sikunya, jangan melempar kayak guguk ya. Kalau guguk itu kan begini kalau dalam. Wala qabidahuma, dan juga tidak ditutup tangannya, harus dilebarkan atau dibuka. Wastiqbal bi atrafi asabi, dan menghadap kiblat dengan jari-jarinya. Posisinya begini. Jangan kalau sujud jangan begini, karena kita ingin supaya jari-jari ini menghadap kiblat. Begini posisinya, jangan seperti ini. Kemudian jadi menghadap jari-jarinya menghadap kiblat, baik jari tangan maupun jari kaki. Jari kaki juga maksudnya posisinya juga seperti itu, seperti kalau kita sedang sholat kan kita jari-jari kakinya kan lurus begini juga ketika kita sujud. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika. Ketika kamu sujud hendaknya letakkan kedua telapak tangan dan tinggikan dua siku. Jadi sikunya tidak boleh tidak boleh nempel ke lantai. Ada sedikit faedahnya tadi. Dhahaba fariqun minal ulama, sebagian ulama memilih ila annal mar'ata, bahwa seorang wanita tukhalifur rajul, berbeda dengan orang perempuan, fi hayatir ruku' was sujud, dalam sifat rukuknya dan sujudnya. Faqalu innaha tajma'u nafsaha wa la tukhaf wa la tajafa. Yang diantaranya ada sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau orang perempuan berbeda dengan orang laki-laki, terutama terkait dengan memposisikan tangannya. Kalau orang laki-laki itu tangannya merenggang menjauh dari lambung, kalau orang perempuan agak merapat. Wa tadumu fahidaiha, dan juga
Tapi di sini ada yang membantah. Apakah memang harus seperti itu ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Ini bagian dari ikhtilaf aja di kalangan para ulama ya. Ahli fikih ada yang mengatakan kalau orang perempuan khususnya ketika dia itu sujud atau rukuk, kalau laki-laki itu disunahkan merenggangkan kedua lengannya, jauhkan dari lambung. Kalau orang perempuan justru tidak dianjurkan itu. Tetapi ini juga ada yang tidak setuju, karena sebetulnya hukum untuk orang laki-laki berlaku juga untuk orang perempuan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sudah selesai 7 ya. Insyaallah masih ada beberapa lagi, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waktu juga yang membatasi kita, sepertinya sudah gelisah, kita sudah mau pengen ada kegiatan yang lainnya. Baik, kami kembalikan kepada MC. Apakah ada kesempatan untuk bertanya jawab apa yang ada bertanya, atau langsung ditutup? Falyatafadhal mashkuran. Ya. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Soliditas. Sekarang pada selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan. Mari Pak Haji. Mari Pak Haji, silakan. Saya kok ini Pak, kebiasaan kita di sini lah kalau kami punya masalah agama. Rasulullah telah wafat. Jadi seorang sahabat bertanya meminta kepada Umar bin Khattab pada saat itu udara sangat panas sehingga air kering segala macam. Lalu dia menyuruh, "Ya Umar bin Khattab, engkau adalah sahabat yang terdekat dari Rasulullah. Dapatkah engkau bertawasul kepada Allah untuk memintakan agar udara ini bisa redup, bisa menikmati kita?" Kenapa? Rasulullah pernah bertawasul kepada Allah ketika perang Uhud. Musuh berada di depan, kemudian udara panas dan sebagainya. Akhirnya ketika Rasulullah bertawasul itu, turunlah hujan di sekitar pasukan Islam. Itulah mukjizatnya. Pendapat Ustaz. Mohon penjelasan. Iya, Terima kasih. Mungkin langsung kita baca Ustaz. baik. Ada 3 tawasul yang tidak ada ikhtilaf antara para ulama bahwa ini disyariatkan. Yang pertama, tawasul dengan menyebut atau dengan zikir dan doa nyebut nama-nama Allah. Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama indah itu. Ya Allah, Ya Ali, Ma'allimni, ya Allah yang Maha tahu segala sesuatu, ajarkan kepadaku. Ya Razzaq, urzuqni, ya Allah yang Maha pemberi rezeki, ya, berikan aku rezeki yang banyak. Ya Hayyu Ya Qayyum, dan seterusnya boleh. Jadi menyebut nama-nama Allah, nama-nama Asmaul Husna atau Ismul A'zam, kemudian kita jadikan sebagai tawasul. Ya Allah, termasuk namanya orang, saya akan menghafalkan Asmaul Husna dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan saya. Itu boleh. Karena Rasulullah mengatakan, "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Man akhsaha dakhalal jannah." Allah memiliki nama 99. Siapa yang mengulang-ulang, yang menghitung-hitungnya, maka masuk surga. Jadi kalau kita menggunakan nama-nama Allah atau bacaan-bacaan asma Allah, kemudian kita jadikan sebagai wasilah supaya hajat kita terkabul, itu boleh. Yang kedua, kita disyariatkan atau gak ada ikhtilaf antara para ulama, kita boleh bertawasul dengan amal soleh apa saja. Amal soleh itu banyak. Bisa dengan bersedekah. Saya lagi punya hajat ini,
supaya kabul misalnya ngelamar supaya diterima. Ini anak saya mau saya jodohkan sama si fulan. Kemudian dia bersedekah ngasih orang yatim atau apa gitu. Niatnya, ya Allah, kiranya dengan sedekah ini kau mudahkan hajat saya. Saya mau ngelamar, mudah-mudahan jangan sampai ditolak. Ini mertua saya tokoh, orang kaya. Ini benar-benar contoh seperti itu. Nah, kalau seperti itu boleh. Itu dilakukan oleh sahabat, ya bukan sahabat. Diceritakan dalam hadis 3 orang yang terjebak di dalam gua, masing-masing menunjukkan prestasi amalnya. Si fulan ini pernah berjasa kepada orang tuanya, begitu berbakti ya kepada orang tuanya. Si fulan lagi ya pernah dia itu mendapatkan gaji, ya kan, dapat memberikan gaji kepada pegawainya, lalu gajinya disimpan, dikembangkan, habis itu begitu sudah sekian lama gaji sudah banyak, kemudian diambil semua. Ya. Kemudian satu lagi orang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa, tapi karena dia takut kepada Allah akhirnya dia tidak melakukannya. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga yang disyariatkan adalah tawasul dengan orang yang masih hidup. Saya datang ke Pak Haji, tolong doakan saya sekarang lagi ada masalah ini. Kita datang ke Pak Yai, kita datang kepada orang yang kita anggap doanya kabul, kita datang ke tempat anak yatim. Pak, ini tolong ini mintakan doa kepada anak yatim ini, saya sedang ada perkara. Nah, itu boleh. Tapi bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, nah ini terjadi. Nah, khususnya diri Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah orang itu masih boleh bertawasul dengan Nabi? Ini terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf yang sangat keras. Sebagian membolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi tidak. Nah, kalau kita mengambilnya dari sisi mana? Kalau kita datang ke tempat kubur atau ke tempat yang lain, bukan kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggalnya, tapi kita bertawasul dengan ziarahnya. Ya Allah, hari ini saya ziarah kubur. Ziarah kubur itu termasuk amal soleh ya. Maka kalau kita niatkan kita mau ziarah orang tua, ziarah ke guru kita, tapi niatnya bukan kita minta tolong kepada orang tua kita, tawasul kepadanya dengan fisiknya dia, atau dengan kuburnya dia, atau dengan fisik ya, kuburannya, atau itu kita nggak boleh. Tapi kalau kita ziarah niatnya untuk jadikan tawasul, ya Allah dengan ziarah ini, kemudian di dalam ziarah itu kita mendoakan, itu kan bagian dari amal soleh. Menziarahi, mendoakan orang yang sudah meninggal, itu kan amal soleh. Jadi kita untuk cari selamatnya kita pakai ini saja, yang tidak ada ikhtilaf. Jadi kalau kita diajak, ini orang pada ziarah ke makam mana ini ya, kita niatnya ziarahnya saja yang kita jadikan tawasul untuk beramal soleh. Jangan kita menganggap ini wali yang dimakamkan di sinilah yang menjadi wasilah, bukan. Itu lebih aman. Tapi khusus untuk diri Nabi ini, kalau kita baca itu tentang bagaimana ikhtilaf di para ulama, ya kan? Termasuk ada selawat namanya selawat nariyah. Selawat nariyah itu selawat yang dianggap menurut orang yang tidak sepaham dengan bahwa orang nggak boleh bertawasul dengan Nabi, itu dianggap ada unsur kesesatannya atau unsur kesyirikannya. Karena kalau selawat itu, selawat nariyah itu bertawasul dengan diri Nabi. Allah, gimana itu? Selawat nariyah sering apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi
Jadi di situ ada kata-kata bihi, alladzi tanhalu, yang menjadi terurai, bihi dengan Nabi, al-uqadu, ikatan-ikatan, wa tanfariju, dan menjadi hilang, bihi dengan Nabi, al-qurabu, kesedihan, wa tuqdo, dan disampaikan atau terkabul, bihi dengan Nabi, al-hajatu, hajat-hajat. Jadi kenapa dibanyak bukan sebagian orang itu nggak setuju karena menggunakan kata-kata bihi. Bihi itu dalam bahasa Arab itu artinya dengannya. Nyanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa boleh? Karena ada sebagian yang tidak membolehkan bertawasul dengan diri Nabi. Tapi ada juga yang membolehkan. Ini bagian dari ikhtilaf. Jadi masalah akidah pun ada yang pokok, yang usul banget, ada yang furu, kan? Kalau yang furu ada juga beda-bedanya. Termasuk umpamanya ada selawat namanya selawat munjiat, itu bagus selawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha. Kalau tadi apa? Bihi. Kalau sekarang apa? Biha. Kalau bihi itu dengannya ya Nabi Muhammad SAW. Kalau biha hanya kepada siapa? Dengan salawat. Rasulullah Muhammad sholatan tunjina, ya Allah, dengan salawat yang dengannya, dengan salawat itu kau selamatkan kami. Jadi kalau tawasulnya dengan salawat nggak ada problem. Semua orang tahu bahwa salawat ini bagian dari amal soleh, dan amal soleh itu boleh dijadikan tawasul. Tapi kalau bihi ada atau beberapa orang tidak setuju. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan karena mereka juga punya dalil, punya dasar. Khusus Nabi Muhammad SAW yaitu ada yang membolehkan karena ya keagungan Nabi. Nabi Muhammad SAW itu bukan seperti biasa, atau memahami bahwa Nabi ini ya Nabi dengan semua dirinya, jasa-jasadnya, jasa amalnya, perbuatannya, keagungannya, kemuliaan isi Allah, kedekatannya dengan Allah. Maka kemudian orang menganggap bahwa bihi di sini dengan Nabi itu bukan semata-mata fisik, tetapi dengan segala keagungannya, derajatnya, kedekatannya dengan Allah, jasanya itu, sehingga orang kemudian menganggap oh ya beda dengan umpamanya kita bertawasul dengan ahli kubur, kita datang ke kuburnya si fulan, nah, itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu sekali lagi bagian dari sesuatu yang ikhtilaf di masyarakat, di mana kita dituntut untuk saling, kalau dia punya dasar ya kita tidak boleh menyalahkan. Kalau kita punya dalilnya kita tinggal cukup kita amalkan, ini menurut keyakinan kita. Tapi kalau ada yang lain beda itu, kita saatnya apa? Dikatakan natasama fi makhtalafna wa nata'awan fi mattafaqna. Mari kita saling menghargai apabila ada perbedaan-perbedaan. Mari kita saling membantu, saling menguatkan bila kita sudah terjadi kesepakatan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup ya. Terima kasih apa yang sudah dijawab oleh Ustaz. Apa ada yang bertanya lagi dari jemaah? Baik, kalau tidak ada, saya selaku MC mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu semua, dan sebagai doa untuk kami persilakan kepada Ustaz Sohi. Terima kasih. Baik, mari kita sempurnakan dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.